Halo, bersama saya Rizaldi Parani, kembali dalam mata kuliah pengantar sosiologi. Kali ini kita akan bicara mengenai konsep struktur sosial, yang mana ini adalah merupakan satu konsep yang masih terkait dengan konsep-konsep sebelumnya yang telah kita pelajari, yaitu konsep sosialisasi dan konsep interaksi sosial. Apa kaitannya antara struktur sosial dengan interaksi sosial? Kalau dalam interaksi sosial kita belajar bagaimana dinamika satu orang atau seseorang berhubungan dengan orang lainnya. Maka dalam struktur sosial kita akan belajari bagaimana seseorang melakukan suatu proses dinamika dalam satu konteks institusi. Kita akan pelajari dulu yang pertama adalah apa yang disebut dengan struktur sosial. Struktur sosial itu adalah pola hubungan antar individu dalam satu institusi. Sekali lagi saya ulang, adalah pola hubungan. Kalau kita bicara tentang pola hubungan, berarti kita sudah mengetahui bahwa dalam hubungan itu sangat terpola. Karena kita bicara tentang pola, maka kita bicara mengenai adanya satu peraturan yang membatasi dalam konteks hubungan tersebut. Nah, kita akan pelajari bagaimana seseorang dalam konteks institusi dia harus berhubungan dengan orang yang lainnya. Nah, untuk bisa mempelajari mengenai struktur sosial ini, kita harus memahami mengenai dua konsep dasar dari struktur sosial, yaitu yang pertama adalah status dan yang kedua adalah peran. Apa itu status? Status itu adalah menyangkut posisi atau kedudukan seseorang dalam konteks sosialnya. Posisi atau kedudukan seseorang. Kalau kita bicara tentang posisi atau kedudukan, maka kita akan merujuk pada di mana seorang itu ditempatkan dalam satu institusi. Kenapa seorang itu ditempatkan? Berarti dia punya tanggung jawab, dia punya berbagai macam yang berkaitan dengan status yang harus dia lakukan, berkaitan dengan posisi atau kedudukan di mana dia ditempatkan. Dalam status sosial kita akan pelajari mengenai dua konsep pokok di dalamnya, yaitu yang pertama adalah hak dan kewajiban. Yang kedua, apa itu yang dimaksud dengan hak? Hak itu adalah segala sesuatu yang terkait dengan posisi di mana seseorang itu ditempatkan. Hak itu adalah merupakan sesuatu yang harus dimiliki berkaitan dengan kewajiban yang dijalankan oleh seseorang, berkaitan dengan statusnya tentunya. Nah, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah menyangkut tugas yang harus dijalankan oleh seseorang dikaitkan dengan status yang dia miliki. Dalam konteks ini mungkin saya akan berikan sebuah contoh. Ketika saya bicara tentang diri saya sendiri, maka status saya dalam perguruan tinggi ini adalah saya sebagai seorang dosen. Nah, sebagai seorang dosen, saya memiliki berbagai macam hak. Di antaranya adalah hak saya untuk menerima gaji, kemudian hak saya untuk mendapatkan kewenangan dalam kelas saya, dan juga mungkin hak saya dalam menentukan proporsi penilaian. Kemudian saya akan bicara mengenai kewajiban saya. Kewajiban itu menyangkut tugas yang harus saya lakukan. Apa yang harus saya lakukan sebagai seorang dosen? Saya harus melakukan tugas mengajar, saya harus melakukan tugas meneliti, demikian pula saya harus melakukan tugas pengabdian masyarakat. Dalam mengajar, saya memiliki tugas adalah untuk menyampaikan materi. Menyampaikan materi artinya harus membuat mahasiswa saya memahami apa yang saya sampaikan, dan bagaimana mereka bukan hanya memahami, tapi juga bagaimana mereka bisa memberikan contoh berkaitan dengan apa yang mereka pelajari, apa yang saya sampaikan dan mereka pelajari. Kemudian dalam penelitian, saya harus punya kewajiban untuk melakukan penelitian berkaitan dengan posisi saya sebagai seorang dosen. Jadi saya harus bisa bukan hanya mengajarkan, tapi juga mengaplikasikan konsep ataupun teori yang saya miliki dalam suatu penelitian untuk membahas sebuah isu atau fenomena sosial yang kita hadapi. Dan yang terakhir adalah misalkan dalam pengabdian masyarakat, ada kewajiban saya adalah bagaimana teori atau ilmu yang saya miliki atau konsep yang sudah saya pelajari itu berimplikasi langsung, saya terapkan langsung pada masyarakat. Jadi itu yang menyangkut tentang status saya, arti status sosial yang saya miliki. Konsep yang berikutnya yang masih juga terkait dengan struktur sosial adalah kita bicara tentang peran. Apa itu peran? Peran itu adalah kita bicara tentang status in action. Kita bicara tentang status in action. Jadi bagaimana status itu dijalankan. Pada saat kita menjalankan kewajiban kita, secara tidak langsung kita sudah melakukan peran.
Nah, peran itu seperti tadi yang saya lanjutkan, seperti tadi sudah dijelaskan adalah ketika saya mengajar, berarti saya harus melakukan peran saya apa dalamnya. Ketika saya berusaha untuk mengajarkan kepada mereka, kepada mahasiswa saya juga berusaha untuk memberikan suasana yang nyaman supaya mereka mudah mengerti. Dan kemudian juga saya memberikan contoh yang terkait dengan apa yang saya sampaikan ke mereka. Dan yang lebih penting lagi adalah peranan saya dalam menguji apakah mereka memahami apa yang saya ajarkan. Misalkan dengan memberikan ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Itu kira-kira yang merupakan peranan yang harus saya lakukan. Jadi peran itu adalah merupakan status in action. Kita bicara status in action. Nah, dalam satu konteks masyarakat, apakah mungkin seseorang memiliki berbagai macam peran? Jawabannya, iya, memungkinkan. Dan apakah ini juga berarti dia akan memiliki status juga yang beragam? Iya, jawabannya iya, memungkinkan juga. Saya ambilkan contoh adalah, selain saya sebagai seorang dosen di perguruan tinggi swasta, saya juga merupakan kepala keluarga. Dan misalkan saya juga merupakan ketua RT. Dan terlebih lagi, misalkan saya juga merupakan anggota salah satu partai politik. Nah, peran saya sebagai dosen, peran saya sebagai kepala rumah tangga, peran saya sebagai ketua RT, dan peran saya sebagai pengurus partai politik, itu tentunya berbeda-beda. Nah, apa yang saya lakukan ketika saya menjabat sebagai seorang dosen tentunya akan berbeda juga dengan apa yang harus saya lakukan ketika saya menjabat sebagai seorang ayah, atau seorang suami, atau juga sebagai ketua RT, dan juga sebagai pengurus partai politik. Nah, apa yang saya sebutkan itu semua itu menunjukkan bahwa dalam satu konteks masyarakat, seseorang bisa dikenai berbagai macam peran, sekaligus juga status yang juga beragam. Nah, itu kita sebut sebagai multiple roles. Multiple roles itu adalah peran yang beragam yang dimiliki seseorang dalam konteks masyarakat tertentu. Berkaitan dengan peran yang beragam, maka saya juga akan menjelaskan mengenai role set. Role set itu apa? Role set itu merupakan seperangkat peraturan yang harus dijalankan berkaitan dengan status sosial yang dia miliki. Jadi sebagai suatu role setnya saya ambilkan contoh adalah sebagai seorang kepala rumah tangga, maka saya juga mempunyai peran sebagai pencari nafkah. Kenapa saya sebagai pencari nafkah adalah merupakan role set yang berkaitan dengan kepala keluarga? Karena dalam kepala keluarga itu sangat ditentukan adalah bagaimana seseorang bisa menafkahi keluarganya. Kemudian, sebagai seorang kepala keluarga, saya juga harus bisa menunjukkan figur ayah yang baik pada anak-anak saya. Nah, memberikan contoh menjadi seorang ayah yang baik itu termasuk juga dalam role set. Jadi role set itu adalah seperangkat peraturan berkaitan dengan status yang kita miliki. Jadi sekali lagi, perannya adalah satu, namun demikian peran ini dikaitkan dengan seperangkat peran-peran lainnya yang harus dia mainkan dalam posisi status sosial yang dia miliki. Berkaitan dengan status sosial, maka saya juga akan menyampaikan mengenai bagaimana seseorang memperoleh status sosialnya, atau dikenal dengan 3 jenis status sosial. Yang pertama adalah ascribed status, yang kedua adalah achieved status, dan yang ketiga adalah assigned status. Yang pertama adalah ascribed status. Ascribed status adalah status yang bersifat given, sesuatu yang tidak bisa kita rubah, sesuatu yang kita dapatkan by birth, karena kelahiran. Contoh, status seseorang sebagai putra mahkota, maka dia tidak akan bisa merubah apapun, karena dia terlahir dari seorang raja dan seorang ratu. Dan status itu yang dia sandang akan menentukan manakala kedua orang tuanya sudah tidak ada, maka dia akan melanjutkan menjadi seorang raja dan melanjutkan menjalankan kerajaannya. Yang lainnya lagi, saya tidak bisa merubah, katakan, apa yang saya dapatkan dari lahir. Kalau saya terlahir sebagai seorang keturunan Cina atau Chinese atau Tionghoa, maka saya tidak bisa merubah status saya menjadi seorang pribumi. Jadi sekali lagi, ini adalah suatu status yang tidak bisa dirubah.
Suatu yang by given, by birth, sudah melekat pada diri seseorang. Kemudian laki-laki atau perempuan, hal itu juga merupakan hal yang sama. Status yang kedua adalah achieve status. Achieve status itu adalah status-status yang didapat atau diraih karena kualitas tertentu. Karena jadi indikatornya adalah seorang bisa meraih karena memiliki kualitas tertentu. Bagaimana status saya sebagai seorang sarjana S1? Itu adalah merupakan achieve status. Bagaimana status saya sebagai direktur sebuah perusahaan? Itu juga merupakan achieve status. Bagaimana status saya sebagai dosen perguruan tinggi swasta? Itu juga merupakan achieve status. Kenapa semua itu saya sebut sebagai achieve status? Karena semua itu saya raih berdasarkan upaya yang saya berikan. Dan juga harus berdasarkan pada kualitas yang saya berikan. Jadi kualitas sangat menentukan status yang akan saya raih. Keberhasilan saya dalam mendapatkan status itu sangat ditentukan oleh kualitas yang saya miliki. Yang ketiga adalah assigned status. Apa itu assigned status? Assigned status lebih berkaitan dengan status yang sifatnya pemberian. Pemberian ini tentunya juga tidak lepas dari achievement yang sudah didapat. Jadi pemberian, dan tidak bisa juga terlepas dari ascribe dalam beberapa hal. Saya ambil contoh. Kalau di Inggris kita mengenal pemberian yang namanya Sir pada orang yang dianggap memiliki jasa besar. Misalkan saja bagaimana Sir Alex Ferguson atau Sir Elton John, itu Sir adalah merupakan satu status yang diberikan karena sebutan atau karena raihan yang dia dapatkan. Itu kiranya mengenai status. Sekarang kita akan coba mengaitkan bagaimana struktur itu dalam konteks institusi yang menaunginya. Saya sering kali menggambarkan struktur itu adalah seperti susunan tulang pada manusia. Jadi apakah setiap institusi punya struktur? Jawabannya ya, pasti. Seperti juga apakah manusia punya tulang, susunan tulang? Ya, pasti. Tidak ada manusia yang tidak punya susunan tulang. Begitu juga tidak ada satu institusi yang tidak memiliki struktur. Namun demikian, hal yang membedakan adalah seringkali kalau kita lihat si A lebih besar daripada si B. Si B lebih tinggi daripada si C. Si C lebih gemuk daripada si D. Begitu juga yang terjadi pada struktur dalam suatu organisasi atau suatu institusi. Ada satu institusi yang memiliki struktur yang sangat besar. Ada juga satu institusi yang memiliki struktur yang sangat sederhana. Atau ada institusi yang memiliki struktur yang sangat luas, tersebar secara geografis di beberapa daerah. Tapi ada juga sebuah organisasi atau institusi yang sangat terbatas strukturnya. Apa yang menentukan besar kecilnya sebuah struktur dalam masyarakat? Yang menentukan adalah bagaimana kita berusaha untuk mengaitkan status dan peran kita dengan status dan peran yang dimiliki oleh orang lain pada struktur yang berbeda atau pada institusi yang berbeda. Saya berikan sebuah contoh. Apabila saya memiliki banyak kenalan, apabila saya memiliki banyak relasi sosial, maka mau tidak mau struktur di mana saya berada, institusi di mana saya berada, strukturnya akan otomatis bertambah besar. Hal ini tidak terlepas dari, kita ambil contoh bagaimana besar kecilnya sebuah partai politik. Kita tahu ada partai politik yang besar, ada partai politik juga yang kecil. Nah, bagaimana dia besar atau kecilnya ditentukan dari bagaimana dia bisa berhubungan dengan masyarakatnya. Bagaimana dia bisa menciptakan kader-kadernya. Semakin banyak dia menciptakan kader-kadernya, semakin banyak dia bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, tentunya masyarakat akan membuat dia juga semakin besar. Sama seperti manusia. Semakin banyak yang kita konsumsi, semakin bergizi apa yang kita konsumsi, maka kita akan tumbuh lebih besar. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, struktur dalam suatu institusi sangat ditentukan oleh hal itu. Bagaimana kita melakukan hubungan dengan individu lainnya dalam institusi lainnya,
dan juga bagaimana kita berusaha untuk mengembangkan. Sekarang saya akan mencoba untuk menjelaskan institusi sosial itu sendiri apa. Institusi sosial itu adalah suatu status dan peran yang dimiliki seseorang, yang didasarkan pada kebutuhan yang harus dia miliki. Jadi saya ambilkan contoh. Apabila saya ingin menjadi dosen, apabila saya ingin menjadi guru, atau apabila saya ingin menjadi tenaga pengajar, maka institusi yang harus menaungi saya adalah institusi pendidikan, di mana saya harus bisa memenuhi kebutuhan dasar saya di situ. Kalau saya ingin menjadi seorang pengusaha, maka institusi sosial yang menaungi saya adalah suatu perusahaan. Karena saya tahu, untuk bisa menjadi pengusaha, untuk bisa menghasilkan uang, hanya dengan bekerja dalam suatu perusahaan lah saya bisa mengumpulkan itu. Jadi institusi itu adalah di mana kebutuhan dasar kita terkait. Apabila saya ingin menjadi seorang pemuka agama, maka institusi yang terkait dengan saya adalah institusi agama. Dan saya tahu di mana saya harus bisa mendasarkan segala kebutuhan saya dikaitkan dengan institusi agama. Jadi institusi sosial itu adalah berkaitan dengan bagaimana kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Sekali lagi, bahwa apakah ini terkait dengan struktur? Iya, terkait. Dan seseorang posisinya dalam suatu institusi sangat ditentukan oleh struktur di mana dia berada. Oke, saya sekarang akan menjelaskan bagaimana kaitannya antara struktur sosial, yaitu posisi sosial dan peran yang harus dimiliki oleh seseorang, dengan institusi yang mewadahi. Kita tahu bahwa tadi sudah kita bahas dalam suatu struktur sosial, kita terikat oleh berbagai macam yang namanya hak dan kewajiban. Kita juga harus tahu yang namanya peran yang harus kita jalankan, di samping status atau posisi sosial yang kita miliki. Peran yang kita mainkan tidak pernah lepas dari peran yang orang lain mainkan dalam institusi yang sama di mana kita berada. Oke, oleh sebab itu, yang namanya institusi sosial bisa dikaitkan dengan regulatory agency. Regulatory agency itu adalah institusi sosial juga menyiapkan seperangkat peraturan di mana seseorang harus memainkan peraturannya, sehingga seseorang bisa menjalankan pola hubungannya dengan baik terhadap orang lain yang ada dalam struktur sosial yang sama, dalam institusi yang sama. Jadi bagaimana peran yang harus saya mainkan dengan mahasiswa saya? Bagaimana peran yang harus saya mainkan dengan ketua jurusan saya, dengan dekan saya? Itu semua ada dalam institusi sosial, dan institusi sosial punya kewajiban untuk menyediakan itu semua sebagai satu bentuk aturan bermain. Saya Rizal Diparani, dan sampai ketemu lagi dalam topik-topik berikutnya dalam mata kuliah pengantar sosiologi.